Pemirsa, di dalam pertemuan disebut oleh Hasto bahwa ada tawaran untuk keringanan hukum bagi tersangka, salah satu tersangka yang kasusnya ada di dalam KPK saat ini. Nah, Pak Yasin, bagaimana sebenarnya kalau Bil Anda nyatakan ada report mengenai hasil pertemuan? Bisakah sampai sedetail itu bisa diketahui, Pak? Ya, kembali lagi kepada asas kolektif dan kolegial yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang 30 tahun 2002 itu, bahwa di dalam mengambil suatu kebijakan apapun termasuk mentersangkakan itu harus kolektif kolegial. Jadi kalau misalnya seorang pimpinan menjanjikan satu di luar dan yang tiga tidak mau atau yang empat tidak mau, saya kira tidak akan bisa itu. Jadi logikanya tidak akan masuk apabila kita kaitkan dengan SOP yang ada di KPK gitu. Oke, jadi bermain-main sendiri itu juga nggak bisa karena walaupun dia betul, walaupun dia seorang ketua atau salah satu dari wakil ketua tidak bisa bermain sendiri. Oke. Harus persetujuannya secara kolektif. Ya. Dan itulah gunanya dari diaturnya KPK itu adalah kolektif kolegial itu, sehingga untuk memenuhi rasa keadilan dan akuntabilitas kinerja mereka. Oke, gitu, Bung Andreas, Anda tadi sebut bahwa ini adalah inisiatif Pak Hasto sendiri, tapi kemudian PDI Perjuangan juga dibawa-bawa, lalu Pak Abraham Samad mungkin juga ini individu, tapi KPK juga dibawa-bawa. Anda melihat ini bagaimana terkait dengan citra dan juga apa pengaruhnya terhadap PDIP dan KPK sendiri, Anda melihatnya? Saya kira ini kan jalan menuju pengungkapan kebenaran. Masyarakat akan melihat itu. Masyarakat juga ingin tahu bahwa sesuatu yang kelihatan, katakanlah lembaga yang dipercaya oleh publik itu harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang benar gitu. Karena lembaga yang publik, tapi kalau jatuh di tangan yang salah, ini kan berbahaya. Ini itu tadi yang saya katakan bahwa ya secara normatif memang diatur seperti itu gitu. Tapi kalau terjadi penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, nah itu yang berbahaya gitu. Ada implikasi politik bagi PDI Perjuangan? Ya, bagi PDI Perjuangan apa yang dilakukan oleh Pak Hasto dalam kapasitas dia sebagai individu gitu tentunya. Tapi kalau ini dalam proses pengungkapan ini kemudian ya terbukti apa yang disampaikan oleh Pak Hasto itu betul, ya kenapa tidak gitu. Dan saya kira masyarakat pun akan fair menilai itu gitu. Dan satu yang saya katakan bahwa ya saya secara pribadi saya mengapresiasi bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Hasto itu adalah keberanian, bahwa orang lain tidak berani itu urusan mereka gitu. Tapi kita harus menghargai orang yang berani menyampaikan itu. Oke, Mas Dimas, jika Anda melihat ini kan Anda menyuarakan untuk ada komite etik begitu ya. Nah, goalnya ini lalu kemudian apa? Apakah jika memang kemudian terbukti ini diharapkan, karena Pak Abraham bukan kali ini saja soal sprindik waktu itu juga pernah. Nah, goalnya apakah pada pencopotan Abraham Samad atau apa Anda melihat? Itu juga menjadi sesungguhnya pertanyaan saya, apakah secara ekstrim nanti kita mungkin akan tanyakan kepada Pak Yasin jika itu, tapi jika memang terbukti ada kekeliruan di sini, tapi saya tidak ingin berandai-andai. Saya tetap semangatnya adalah penegakan kita harus confirm terhadap proses anti korupsi sekarang. Tapi yang satu hal yang harus kita lihat adalah tadi yang saya sampaikan adalah adanya dugaan penyalahgunaan wewenang untuk tujuan-tujuan pribadi, politis dan seterusnya. Ini harus kita lihat, dan publik harus dalam posisi ini harus melihat secara jernih juga bahwa apakah memang ada kaitannya apa yang dilakukan oleh Abraham Samad ini itu bias ya, karena dia memang di sini sempat terlibat dalam proses pencalonan dia sebagai cawapresnya waktu itu adalah capresnya Jokowi. Nah, jika memang katakanlah di sini ada penyalahgunaan wewenang yang sesungguhnya berkepentingan ya, sangat berkepentingan untuk segera melakukan proses katakanlah pembuktian kepada publik, klarifikasi kepada publik, sekaligus merejuvenasi ya, katakanlah itu adalah institusi KPK sendiri. Gitu. Jadi komite etik itu sekarang menjadi kebutuhan bagi seluruh komisioner KPK yang ada sekarang, ya kan, untuk menjelaskan kepada publik bahwa mengklarifikasi kepada publik terkait dengan persoalan ini. Nah, satu hal yang kedua menurut saya, bagi Abraham Samad sendiri menurut saya ini juga menjadi penting. Kita juga sesungguhnya ingin menunggu katakanlah klarifikasi dari Abraham Samad juga secara pribadi kepada publik. Jika yang ingin melakukan konferensi pers sama seperti Hasto, dia harus melakukan itu. Tentunya tidak dengan cara-cara emosional ya, seperti gaya Samad selama yang kita kenal, tapi memang betul-betul bisa menunjukkan bahwa apa yang menjadi tudingan atau katakanlah pernyataan dari Hasto ini dia jawab secara baik dan meyakinkan juga kepada publik. Untuk juga menyelamatkan penegakan kasus-kasus di KPK ya? Di KPK juga secara jernih. Pak Yasin, kalau nanti ada hasil investigasi dari komite etik sendiri, apa sebenarnya konsekuensi paling mungkin yang terjadi dari hasil temuannya nanti?
Ya, di dalam kode etik KPK itu memang tidak diatur seperti apa sanksinya, ya tergantung kan berat, sedang dan ringannya suatu kasus. Tapi kalau yang diatur dalam undang-undang itu di pasal 32, pimpinan KPK itu bisa diberhentikan apabila yang pertama dia itu meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri, yang ketiga tidak melaksanakan tugas 3 bulan secara terus-menerus. Terus kemudian ditetapkan sebagai terdakwa, tapi kan dari hasil judicial review kan sudah putusan hakim, itu baru bisa berhenti. Nah, kemudian tersangkut tidak pidana, tidak hanya tidak pidana korupsi, tindak pidana yang lain, asalkan itu termasuk klasifikasinya adalah klasifikasi yang layak untuk diturunkan, ya diturunkan. Oke, Pak Yasin, Anda melihat kemudian melihat kasus yang mendera KPK sekarang, apakah Anda melihat ada kebutuhan dibangun satu lembaga untuk mengawasi KPK begitu? Saya kira mekanisme komite etik itu kan sudah dilaksanakan seperti apa yang sudah dilakukan pada periode sebelumnya. Itu sudah cukup fair, sudah mendukung akuntabilitas karena keanggotaannya kan bisa saja mayoritas itu dari masyarakat, dari publik itu, dari komite etik itu, dan hasilnya akan diumumkan dan pemeriksaannya akan komprehensif sehingga akan memberikan suatu clarity atau kejelasan kepada masyarakat seperti apa sebenarnya kasusnya itu. Itu. Jadi sebaiknya tidak lagi adu konferensi pers kalau sekarang. Komite etik dan nanti menyiarkan kepada publik apa hasil dari komite etik itu tentang pemeriksaan terhadap kasus ini. Itu saya kira lebih fair ya. Berapa lama mereka harus bekerja? Jadi kalau komite etik itu tentunya semakin cepat semakin bagus, tentunya harus tidak meninggalkan aspek ketelitian dan komprehensif dari aspek yang harus diperiksa gitu loh. Tidak ada estimasi waktu, target itu tergantung pada kompleksitas kasusnya gitu. Jadi lebih cepat, lebih bagus, sebulan, 2 bulan, itu nanti kan dideklar oleh komite etik yang ditunjuk atau dibentuk. Gitu. Saya menyelesaikan tugas kira-kira 3 bulan atau 2 bulan seperti itu. Sehingga masyarakat tahu tuh kapan harus dia selesai melaksanakan tugas gitu. Kita nantikan bagaimana apakah akan segera dibentuk ini komite etik dan juga bagaimana hasilnya untuk menjawab pertanyaan publik mengenai apakah benar ada jejak politik dari Samad atau tidak, sehingga tidak ada kebulunderan atau kebingungan di masyarakat. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir di Bincang Pagi kali ini. Pemirsa, kami masih belum usai. Beda Editorial Media Indonesia akan hadir sesaat lagi bersama dengan Leonard Samosir.